Kadang-kadang kita itu agak ngiri ya, kalau dubes asing di Indonesia ini mudah sekali ketemu presiden. Ya, mudah sekali ketemu menteri gitu ya? luar negeri. Oh iya, ada kecemburuan. Di Austria itu kalau kita mengimpor mobil, ketentuan untuk bilateralnya, kita baru boleh menjual lagi setelah dimiliki 3 tahun. Bahwa apa yang saya lakukan itu on behalf of the government, on behalf of my country. Tapi ada joke to me di Duta Besar to me. Apa? Duta besar luar biasa. Luar biasa tuh duta besarnya. Yang berkuasa penuh tuh istrinya. Nah, selama saya di sana itu ada beberapa isu yang menurut saya menonjol, yang tidak mudah bagi saya. Isu Myanmar, itu Rohingya. Terus kemudian isu LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomasi. Di Yahya and Yahya with the Ambassadors kali ini kita berhasil mendatangkan seorang diplomat sangat senior. Tolong digarisbawahi, sangat senior. Beliau pernah 2 kali menjabat sebagai duta besar. Pertama di Austria dan yang kedua sebagai perutusan tetap Indonesia di Geneva untuk PBB. Dan yang terakhir beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa Duta Besar Triyono Wibowo. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dubes. Ini manggilnya Pak Dubes atau Pak Wamen nih? Wah, ya sudah lewat ya. Jangan. Nama saja. Wah, kalau Pak Dubes kan melekat. Tidak ada pensiunnya katanya Pak. Nggak Saya ada kasih pensiunnya. tahu Pak Tantowi itu. Ya. Jadi Bapak tuh kalau dihitung lebih lama di luar negeri daripada dalam negeri ya Pak? Enggak juga. Hampir sama tapi malah lebih lama di dalam negeri. Karena gitu ya? Tidak di luar negerinya sebentar-sebentar saja. Iya. Wah, ini kalau dalam bahasa diplomasi itu seasoned diplomat. Ya. Jadi benar-benar diplomat kawakan ya. Iya. Jadi pernah menempati posisi sebagai dubes bilateral, artinya dengan satu negara, ketika beliau ditugaskan sebagai duta besar Indonesia untuk Austria dan Slovenia, Pak ya? Ya. Sebetulnya untuk Austria itu kita double, jadi sebagai bilateral juga, multilateralnya juga. Iya, ada PBB kan di situ. Ya, PBB. Slovenia ya Pak? Slovenia purely bilateral. Oh, purely bilateral. Ya. Kemudian sebagai perutusan tetap kita di Geneva. Itu orang pilihan sih. Wah, orang harus ngerti hukum. Kalau untuk multilateral itu harus ngerti hukum. Nah, kita bicara mengenai hukum internasional. Silakan. Oke, yang menarik itu Pak Triyono ini, Dubes Triyono ini adalah Wakil Menteri Luar Negeri pertama setelah 60 tahun. Betul. 6 dekade. Jadi sempat kosong tuh 60 tahun. Zaman Bu Retno ya? Zamannya Pak SBY. Ya, zaman Pak SBY. Beliau Wakil Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda dan dilanjutkan ke Pak Marty Natalegawa. Mitra saya, waktu itu saya anggota Komisi 1. Wah. Pak, enakan mana? Enakan jadi dubes atau jadi wamen? Sama saja Pak. Itu tugas jadi ya semua dijalani saja. Ya. Tapi ya masing-masing punya dinamika sendiri-sendiri. Sama-sama menariknya. Duta besar juga enak ya kan. Wamen juga itu. Tapi kalau ngelihat penempatan Bapak itu lokasi di luar negeri itu yang enak-enak semua tuh Pak ya. Iya. Nah, itu negara yang paling nyaman sedunia ya. Iya. Memang betul. Malah ada macam guyonan lah di antara kita diplomat di Pejambon itu. Jadi diplomat Indonesia itu ada 2 macam sebenarnya. Jadi mereka yang sepanjang karirnya berada di tempat yang tadi Pak Helmi bilang enak-enak itu kan. Paris, London, Jenewa, dan Hill. Ya kan? Paris, London, New York. Nah itu kelompok itu disebut sebagai elit diplomat Elizabeth Arden. Kok mana Pak? Kenapa begitu Pak? Elizabeth Arden itu kan merek minyak wangi ya. Kan di situ Paris, London, New York. Terus sementara ada teman-teman yang seluruh karirnya itu
Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Afghanistan. gitu ya. Nah, itu disebut sebagai diplomat Orient Express. Gitu ya. Jadi ke arah timur terus. menarik. Tapi ini Orient ada Express. guyonan seloroh di antara kita kalau lagi guyonan saling mengejek gitu. Tapi sebetulnya sama pos di tempat di negara barat atau di timur sama saja. Challenge-nya sama begitu ya. Malah kalau menurut saya pribadi malah teman-teman yang di pos tempat-tempat yang seperti itu tadi lebih menarik. Challenging, lebih challenging. Kita harus membuka, katakan seperti kita membuka hutan begitu ya. Jadi harus membuka jalannya. Banyak mudah berhubungan dengan para pejabat pemerintah negara setempat. Relatif lebih mudah dibandingkan kita di negara-negara yang maju. Itu. Jadi lebih challenging, tapi lebih menarik loh, menurut Pak. saya. Waduh, minum coklat, apel strudel. Gak ada yang lebih enak dari tinggal seorangnya sophisticated. Musik di mana-mana ya, Pak. Vienna. Iya, Vienna. Musik di mana-mana. Genève. Mi menarik nih. Ya. Kalau kita bahas apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi ya. Ketika kita ditugaskan di negara-negara yang challenging, itu relatif bertemu dengan kepala negara, bertemu dengan menteri luar negeri itu lebih mudah dibandingkan ketika kita ditempatkan di negara-negara yang maju. Yang sudah established. Biasanya Dubes itu ya diterima dirjen ya Pak ya. Betul. Ketemu menteri luar negeri aja susah. Kadang-kadang kita sudah cukup bangga diterima oleh direktur. Nah kadang-kadang kita itu agak ngiri ya. Kalau Dubes asing di Indonesia ini mudah sekali ketemu presiden. Ya, mudah sekali ketemu menteri luar negeri. Oh iya, ada kecemburuan. Dulu waktu Pak Tanto di Selandia Baru. Oh susah, ketemu perdana menteri itu. Jacinda Ardern itu ketemu itu pada resepsi diplomatik atau event-event khusus. Tapi temannya banyak sekali menteri kan. Bagaimana? Dulu Pak Tanto menteri kan banyak sekali temannya diajak nyanyi segala macam. Karena effort ya, karena usaha kita, maka kita bisa menembus menteri-menterinya. Jika tidak, maka cukup bangga kita diterima oleh direktur jenderal, bahkan direktur. Jauh benar levelnya. Oh ya betul, memang begitu. Nah, jadi kalau di Jakarta ini kok gampang sekali ya ketemu presiden gitu. Betul nggak Pak Tri ya? Betul sekali. Jadi Pak Tri dulu sulit ketemu pimpinan-pimpinan tertinggi dari Austria gitu. Saya ketemu itu hanya dengan Presiden Austria itu beberapa kali acara ketika resmi. occasion tadi seperti dikatakan Pak Tantowi. Ada occasion tahun baru. Ya. Begitu. Presiden kali waktu Heinz Fischer ya itu mengadakan perayaan tahun baru dengan diplomatic corps gitu. Nah di situ kita itu pun rame-rame ya Pak. Bertemu di situ. Itu pun rame-rame. Ya. Bukan diterima. Itu hanya diterima secara pribadi itu pada waktu penyerahan kredensial saja. Bayangkan Mi. Penyerahan kredensial. Penyerahan surat kepercayaan dari presiden. Itulah ketika kita bertemu dengan kepala negara atau kepala pemerintahan. That's it. Secara formal ya. Nah, Pak Dubes, ada seorang teman saya yang ditempatkan di pos multilateral. Dia berseloroh seperti ini. Dubes multilateral itu kayak ngechat es katanya. Maksudnya gimana? Ya gimana ya, kita itu kan perjanjian gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang benar-benar real gitu. Kalau bilateral itu kan punya warga, ya, punya tugas khusus gitu, punya KPI khusus gitu. Ada pandangan lain nggak, Pak? Kurang lebih sama ya, tetapi memang harus dipahami bahwa di pos multilateral itu kita tidak dealing secara bilateral, tetapi kita menyebutnya sebagai suatu forum untuk norm setting, menciptakan satu norma-norma tatanan perilaku yang disepakati secara internasional, yang kemudian implementasinya baru pada level bilateral, pada level regional. Jadi katakan mengenai penghormatan HAM misalnya, kita merumuskannya
pada level multilateral. Multilateral. Itu. Tapi kemudian implementasinya memang kemudian ketika di level regional, di level bilateral. Ya. Jadi memang beda beda nature-nya beda. Nature bilateral dengan nature multilateral beda. Kita bicara mengenai aturan perdagangan internasional itu di level multilateral. Tapi actual implementasinya pada nanti bilateral. Itu yang menghasilkan berapa kita ekspor, berapa bisa kita menghilangkan hambatan-hambatan ekspor begitu. Norma kesepakatan itu Pak ya. Itu kan dibangun pada level multilateral. Dan Bapak pernah dua-duanya ya? Bilateral pernah, multilateral pernah? Saya. Itu karena di Austria aja. Austria sebagai bilateral, tapi juga dia sebagai ibu kota di Wina itu sebagai tempat organisasi internasional. Cukup kantor banyak PBB di sana. Itu apa aja badan PBB di Wina itu? Satu ada kantor PBB-nya sendiri, kemudian ada IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, kemudian ada OPEC. Ada OPEC. Itu. Dan beberapa organisasi internasional yang lain di situ, UNODC begitu. Nah, jadi kita baik seorang yang ditempatkan diangkat sebagai duta besar di Wina itu namanya duta besar plus juga istilahnya wakil tetap Republik kita. Gajinya satu. Jadi satu. Gajinya satu kan? Gajinya satu. Masa nggak nambah dikit-dikit aja gitu kan? Tunjangan gitu tak Bapak? Tunjangan jabatan nih. Gajinya satu. Ini ada yang menarik ya. Khusus di Wina itu. Karena seorang duta besar yang diakreditasikan ke Austria, ketentuan privilege-nya. Seperti hak mengimpor ini, bebas pajak segala macam. Itu lebih dengan privilege immunities atau privilege yang diberikan oleh organisasi internasional itu lebih baik organisasi internasional. Jadi misalnya kita mau mengimpor mobil, ketentuan mengimpor mobil dari bilateral kita boleh bebas pajak 20%. Tetapi kalau kita diakreditasikan sekaligus sebagai duta besar untuk organisasi internasional itu dapat 32%. Jadi ketentuan perjanjian antara Austria dengan UN pada waktu itu lebih bagus begitu ya. Ini maksudnya ngimpor mobil dari mana Pak? Dari kita misalkan membeli dari Jerman, membeli dari Inggris. Bukan dari Indonesia ya Pak? Jadi kalau impor mobil baru harus dalam keadaan baru. Selalu gitu ya? Ya harus baru. Itu pajak anunya lebih. Tuh ingat ya. Jadi dubes itu nggak boleh beli mobil bekas ya Pak ya? Ya boleh saja, tapi asal mau bayar pajak gitu kan. Asal bayar pajak. Tapi jatuhnya kayak mobil baru nih. Kenapa? Kalau mobil bekas itu. Kenapa? Ya karena mekanisme pajaknya itu membuat itu seolah-olah kan sebenarnya nggak worth it juga sih. Dulu Pak Tantowi kan ada sempat pembelian berapa mobil juga ya? Waktu di Selandia Baru ya. Oh iya, untuk kepentingan di sana. Ya, untuk kepentingan operasional. Kita itu biasanya para diplomat itu beli mobil dari negara tempat kita ditugaskan itu untuk mobil kalaupun bekas itu mobil-mobil tertentu yang klasik gitu yang tidak ada di Indonesia. Kalau beli mobil baru jatuhnya harganya kurang lebih sama dengan kita beli di sini. Jatahnya itu berapa mobil sih Pak? Selama penugasan 3 tahun 4 tahun itu? Nah seorang ini dia. Dubes ini penting nih. Orang Kemlu nih. Biar orang tahu aja. Seperti tadi di Austria. Di Austria itu kalau kita mengimpor mobil, ketentuan untuk bilateralnya, kita baru boleh menjual lagi setelah dimiliki 3 tahun. Tetapi kalau kita menggunakan privilege-nya yang berdasarkan kesepakatan dengan UN, itu tiap 2 tahun. Jadi setelah kalau kita pakai 2 tahun, 3 tahun boleh jual. Boleh kita jual. Untuk beli lagi. Boleh beli lagi. Tapi kalau bilateralnya hanya dubes bilateral saja, bukan dubes multilateral, mereka hanya 3 tahun sekali baru boleh. Satu dubes dapat jatah berapa mobil sih Pak? Hanya satu. Hanya satu? Iya, satu. Kalau untuk KBRI-nya? Kalau KBRI itu sebetulnya bebas. Sebenarnya bebas, tidak ada ketentuan khusus. Tergantung anggaran. Tetapi tentunya pemerintah setempat atau organisasi internasional setempat itu melihat kewajaran.
misalkan embassy-nya hanya atau mission-nya hanya 10 orang, kok ngimpor sampai 20 mobil itu apa begitu kan? Enggak masuk akal begitu. Buka dealer ini. Buka showroom. Tapi gini, di samping ada kemudahan, tapi juga ada persyaratan tertentu ya Pak Tri yang harus kita penuhi. Misal ya, ketika saya di New Zealand, saya ingin sekali mobil saya itu mobil buatan Indonesia gitu. Artinya rakitan Indonesia. Di samping bangga juga sebagai pemasaran lah. Promosi. Promosi gitu. Tapi kita berhadapan dengan peraturan misalnya emission. Ya. Emission kita yang belum sampai ke levelnya mereka. Itu juga membuat kita tidak bisa mengimpor itu. Ya kan? Betul. Begitu. Standar industri mereka berbeda ya. Ketat sekali. Ketat sekali. Apalagi di negara-negara barat, negara-negara maju, Eropa, New Zealand segala macam itu persyaratan emisi itu menjadi salah satu faktor. Ya. Pak, nyimpang dikit, dubes yang multilateral itu ada di berapa negara sih Pak? Ini pengetahuan nih untuk kita Indonesia. Ya. Sebenarnya kalau yang kita punya sekarang ada 3 kantor utamanya yaitu di New York, Wina dan Jenewa. Tetapi ada organisasi masih dalam sistem PBB yang regional seperti ESCAP di Bangkok. Atau untuk Afrika. FAO di Roma kalau salah ya. FAO di Roma. Tapi dia FAO di Roma dalam sistem PBB, tapi dia organisasi internasional terpisah. Dia bagian UN Family, istilahnya UN Family, tapi dia organisasi internasional terpisah. Di situ ada PT ininya tuh apa dubes PT itu ada? Ya, hanya diakreditasikan. Dia dubes kita di Italia itu sekaligus diakreditasikan ke situ. Kayak di dubes kita di Ottawa juga buat untuk ICAO ya. Dubes kita di London buat IMO ya Pak ya. Itu dirangkap jadi. Rangkap. Kita tidak menyebutnya tapi bisa dikatakan sebagai wakil tetap, tapi tidak ada kredensial khusus untuk disampaikan dia. Menarik ya. Nah, ini jadi karena penonton kita ini semakin lama semakin banyak Pak Dubes, dan pertanyaannya macam-macam Pak. Dan kebanyakan itu para pemerhati, peminat, dan juga orang atau adik-adik yang memang mempunyai interest untuk menjadi diplomat. Ya. Jadi informasi-informasi seperti ini informasi A1 gitu yang langsung menjadi rujukan mereka gitu ya. Nah, kita langsung tanya nih ke Pak Dubes Triyono. Enaknya jadi dubes itu apa coba? Kalau saya udah sering saya cerita, tapi menurut kacamata Bapak sebagai orang karir ya. Kalau saya kan non karir. Jelas benefitnya banyak. Kalau buat Bapak karir sendiri, apa benefitnya menjadi seorang diplomat itu? Mungkin masing-masing pribadi diplomat akan menilai sendiri arti penting kedudukan atau status dia sebagai diplomat. Saya melihat untuk diri saya sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu on behalf of the government, on behalf of my country. Itu langsung. Bahwa kita mengabdi kepada satu negara kita semua mengabdi kepada negara. Benar. Tapi bahwa ketika kita bicara, ketika kita berinteraksi, melakukan apa saja itu on behalf of our government begitu. Jadi ketika kita nyetir ugal-ugalan, harusnya kita malu. Karena kita bukan kita yang nyetir mobil, tapi Indonesia nyetir mobil begitu. Indonesia nyetir mobil ya. Jadi plat nomor CD itu ada pertanggungan jawabnya. Kita mendapatkan memang itu dapat privilege, ya kan. Jalan yang mestinya tertutup kita diizinkan begitu kan. Nggak boleh parkir. Nah, itu akan ada persoalan beda itu. Belakangan jangan persoalan. Sebab seperti soal di New York, kita pernah menjadi salah satu negara yang tunggaan bayar parkirnya itu luar biasa di kota New York. Kena tiket. Kena tiket. Tunggakan parkir nih. Tiket kan artinya. Itu sampai pemerintah. Bukan tiket, kewajiban. Harusnya membayar. Jadi ini agak nyimpang sedikit tadi itu. Ini kasus-kasus tiket itu, karena kemudian saya ikut menangani belakangan setelah pada waktu jadi wamen. Betul. Tapi saya mengalami ketika saya posting di New York.
kantor kita itu di 38 Street itu hanya kira-kira 200 meter dari kantor UN. Nah, kita hanya disediakan di depan kantor kita itu hanya 2 tempat parkir. 2 mobil. Karena di sana untuk parkir diplomat ada Tandanya. pelang gitu, tanda begitu kan. Tapi di depan kita itu ada apartemen besar yang banyak diplomat tinggal di situ. Yang seringkali dia terus parkirnya di tempat kita begitu. Karena parkir di gedung kita tidak khusus untuk kita, ini hanya disediakan khusus untuk mobil CD begitu. Nah, seringkali kita itu hanya sebentar sebelum mau ke UN, kita taruh mobil kita di situ, kita lari ke atas ke kantor kita, ngambil dokumen, ngambil itu, balik. Tapi tiba-tiba sudah ada tiket dari polisi lalu dari Department of Transportation sebetulnya, DOT. Surat cinta. Sudah kena tiket. Gitu. Sangat sering begitu. Nah, case Indonesia ini bukan hanya spesifik kita, semua mission itu juga begitu. Apalagi mission yang jauh dari UN. Kita agak beruntung karena kita kemudian karena hanya 200 meter, kita bisa mobil kita langsung parkir di basement UN, terus kita jalan kaki ke kantor. Tapi bagi mereka yang jauh, mereka harus parkir di dekat kantornya sana. Nah, itu juga kesulitan. Sehingga suatu ketika pemerintah kota New York itu kemudian komplain ke UN, begitu banyak tunggaan yang tidak dibayar. Karena sebetulnya kita mempunyai imunitis untuk tidak membayar, gitu kan. Itu imunitis kita. Imunitis, tidak ada kekebalan. Tapi pelanggaran itu bukan pelanggaran juga sebetulnya. Nomor 1 Rusia pada waktu itu tahun 90. Paling banyak. Yang kena tiket paling banyak itu Rusia. Karena diplomatnya banyak di situ. Nah, akhirnya di UN itu ada namanya Hospitality Committee. Jadi satu komite yang dibentuk oleh UN untuk menjembatani antara kepentingan member state dengan host country, dalam ini kota Praja New York. Gitu. Mencari solusi bagaimana untuk tidak membayar. Oke, kita akan bayar, tapi kalau kita sediakan dong fasilitas untuk kita, parkir yang lebih banyak. Akhirnya kita bayar, Pak? Enggak bayar. Enggak juga. Itu enggak juga, tapi salah satu keberhasilan beliau ketika menjadi wamen. Ya bukan saya, banyak mission yang juga komplain yang sama begitu. Pak Tri, kalau nyimpang dikit, saya karena orang luar, saya bukan diplomat. Ada satu tokoh, saya kenal beliau dengan baik. Saya bilang, Pak, apa sih enaknya di Dubes? Lu kebayang nih? Ya, gue ini kan pengusaha gitu. Jadi di situ gue tuh kayak liburan. Ya di tempat yang indah sekali dibayarin negara gitu. Tiap Sabtu Minggu bisa keliling ke Eropa gitu, Pak. Nah itu sisi lain dari itu kenikmatan sama Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu kita bisa jalan-jalan. Apalagi di Eropa bisa kemana-mana tuh, Pak ya. Udaranya bersih gitu kan. Teratur. Fasilitas publiknya baik gitu. Mobilnya itu bagus gitu ya. Faktor itu. Ya itu enaknya Mi, tapi bukan saya bilang tidak enak ya, tapi tantangan juga. Misalnya begini ya, misal begini, ini tugas besar seorang duta besar dan tidak mudah dilakukan. Misalnya gini, zaman Pak Jokowi, ketika beliau berkunjung ke satu negara, dalam konteks menghadiri sebuah konferensi internasional, wajib hukumnya bagi duta besar di negara itu untuk menempatkan Pak Jokowi itu di samping kepala negara setempat. Di samping Perdana Menterinya atau Presidennya. Jadi dia harus ada di sampingnya. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau tamu kepala negaranya banyak, di situ perjuangannya. Nah, di situ tugas dari seorang duta besar. Karena bagi Pak Jokowi zaman itu Pak ya, harga mati. Ya, jadi kalau dia berdiri di foto, ini head of state dari negara tuan rumah, dia di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu tidak mudah. Itulah tugas menurut saya. Lobbynya gila-gilaan salah satu tugas berat dari seorang duta besar. Jadi kita harus bekerja extra mile. Jadi selama kita bertugas di situ, kita harus menjalin kedekatan dengan protokol, kedekatan dengan Kementerian Luar Negerinya. Karena beliau harga mati. Nggak mau beliau berdiri di mana gitu. Nah itu, jadi di samping memang itu tadi tuh Sabtu Minggu libur segala macam gitu ya. Tapi salah satu tugas besar adalah itu. Kemudian kedua memperjuangkan kepentingan nasional ya Pak Dubes ya. Dan itu tidak mudah, itu negosiasi itu. Pak Tri dulu sempat ngalamin tuh. Sempat berkunjung kepala negara kita ke Austria atau apa? Enggak.
Nah, saya hanya mengalami kunjungan Pak Harto di New York 2 kali ketika saya masih belum jadi besar, masih jadi junior level lah di situ ya. Ketika di Jenewa tidak. Jadi saya yang mengalami kunjungan presiden itu hanya ketika zaman Pak Harto. Dan Gus Dur juga waktu di Washington. Gus Dur. Tapi dari situ saya memang bisa membandingkan bagaimana pengaturan protokol ketika Pak Harto berkunjung dengan presiden-presiden setelahnya. Apa bedanya? Artinya dari protokol dari istana kita sendiri, dari pihak kita sendiri. Semua aturan itu tertib teratur begitu. Benar. Kemudian saya waktu di Washington kemudian dapat kunjungan Gus Dur berkali-kali, sebagai presiden itu 2 kali, kemudian setelah lengser dari presiden masih 2 kali private visit gitu. Yang ketika beliau berkunjung sebagai presiden, protokolnya agak awut-awutan, seenaknya Pak. Protokol kita. Jadi siapa yang akan ketemu presiden itu siapa saja bisa masuk begitu. Jadi aneh betul. Tapi kembali tadi yang disebut Pak Tantowi mengenai bahwa seperti Pak Jokowi harus minta dijajar presidennya dalam satu pertemuan. Itu tergantung jenis pertemuannya. Untuk pertemuan-pertemuan yang menggunakan sistem UN, sistem PBB, itu alphabetical order itu selalu ada. Jadi negaranya duduknya itu berdasarkan aturan Enggak, ini posisi berdiri foto, Pak. Foto. Ya. Foto grup. Iya, untuk Photoshop itu ya. Ya memang betul. Ya. Betul. Itu memang kita harus ada extra effort untuk mendekatkan supaya Iya. Dan nggak mudah itu, Mi. Tidak mudah. Pak Tantowi pernah ngalamin? Tidak mudah. Pak Jokowi pernah berkunjung ke Selandia Baru ya? Alhamdulillah. Dan itu sebenarnya tidak ada agenda khusus. Jadi itu lobby saya ke istana, lobby saya ke Ibu Menlu waktu itu. Jadi kunjungan Presiden Jokowi waktu itu ke Australia. Tapi ada 1 hari kosong. Free program gitu. Yang mestinya tuh untuk ketemu dengan warga kita di Australia. Tapi melalui lobby gitu ya. Jadi saya minta supaya Presiden Jokowi menyeberang ke Wellington. Wellington. Itu tidak mudah, tapi alhamdulillah ini berkat kedekatan dengan istana dan dengan Ibu Menteri Luar Negeri. Setelah dapat itu, saya melobi pemerintah New Zealand supaya beliau diundang sebagai tamu negara. Nah, ini lobby lagi nih. Padahal tidak ada itu di dalam agenda. Nah, jadi oleh pemerintah New Zealand waktu itu diterima, dan itu setelah 11 tahun presiden terakhir kita itu Pak SBY berkunjung ke New Zealand. Jadi diagendakan sebagai tamu resmi negara, jadi disambut dengan protokol negara dan dapat satu hari dari Australia yang saya ambil. Wah, itu apresiasi dari publik luar biasa. Jadi yang tidak ada tadi itu menjadi ada. Jadi memang seorang duta besar itu ya harus kreatif. Kita harus dan itu achievement ya. Ya bolehlah disebut achievement ya. Jadi we have to work extra mile gitu. Jadi yang penting itu relasi yang sebenarnya itu. Dan kemampuan diplomasi ya Pak Dubes. Iya, betul. Pak Dubes, ini mumpung ini bicara dengan Dubes yang sangat senior. Kawakan. Ada yang bertanya, Dubes itu kan gelarnya luar biasa dan berkuasa penuh. Itu artinya apa? Sebetulnya itu istilah yang dipakai pada masa-masa awal diplomasi pada abad pertengahan dulu, Pak. Iya. Ketika pada masa itu zaman teknologi komunikasi informasi belum seperti sekarang. Jadi pada masa abad-abad pertengahan dulu di Eropa, duta besar itu begitu dikirim oleh negaranya ke satu negara lain, itu sudah terputus hubungannya. Komunikasi. Jadi tidak ada telepon-teleponan, nggak ada segala macam gitu. Jadi dia dikirim ke satu negara, ya sudah dia full mewakili entah raja, entah kepala negara, ya mungkin pada waktu itu masih kerajaan. Jadi dia makanya disebut sebagai plenipotentiary gitu ya. Berkuasa penuh, luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, dia on behalf of rajanya atau negaranya begitu.
Nah, tanpa perlu konsultasi. Bagaimana? Tanpa perlu konsultasi. Karena tidak ada lagi komunikasi. Iya. Katakanlah misalkan dulu kerajaan Austria, Habsburg mengirim duta besarnya ke Perancis. Ya nggak ada telepon-teleponan, nggak ada segala macam, ya sudah dia sepenuhnya menjadi menjadi wajah dari Austria di Perancis misalkan. Iya. Tapi pada masa sekarang ini dengan komunikasi itu sebetulnya kata-kata ambasador luar biasa berkuasa penuh. Luar biasa berkuasa penuh itu tidak tetap nempel, tetapi tidak sepenuhnya luar biasa dan berkuasa penuh. Karena masih tetap dikontrol oleh capital, oleh ibu kota. Kita mau melakukan apa, mau bersikap apa, mau merespon sesuatu, kita tanya dulu Jakarta. Konsultasi. Ini gimana? Ini ada masalah begini, saya mau begini. Jadi petunjuk Jakarta itu bagaimana begitu. Jadi luar biasa berkuasa penuhnya tidak seperti pada masa-masa dimensinya beda ya, abad pertengahan begitu. Nah, ini jelas nih. Jadi dalam konteks sekarang di mana komunikasi itu masih sangat dimungkinkan 24 jam dalam sehari, jadi wajib hukumnya seorang duta besar itu berkonsultasi dengan capital. Apalagi menyangkut satu keputusan yang strategis gitu ya. Tapi ada joke tuh Mi di duta besar tuh Mi. Apa? Duta besar luar biasa. Luar biasa tuh duta besarnya, yang berkuasa penuh tuh istrinya. Gak ikut saya. Gak ikut saya. Budu besar. Malah diplesetkan sedikit, bukan duta besar tapi dusta besar. Beda tipis ya. Ini saya nanya agak nyimpang dikit. Kebetulan Pak Tantowi kan dubes terus MC Pak. Jadi kalau kita MC acara kenegaraan, ada presiden kita, ada duta besar dari negara sahabat gitu, yang kita tahu kan ngewakilin negara sana gitu. Terus ada menteri, ada gubernur, urutannya gimana ya Pak Tantowi? Dari presiden ya nomor 1 kita sebut. Nomor 2-nya apakah dubes dulu, apakah menteri, apakah ketua DPR atau apa ya urutannya? Oke. Ini correct me if I'm wrong ya Pak ya. Jadi urutan protokoler. Ya kalau sebagai MC dengerin tuh ya yang suka bawain acara nih. Yang kita sapa itu, adalah presiden. Kan urutan dari yang paling tinggi ke paling bawah kan ya. Kalau dia hadir. Presiden. Kalau dia hadir. Ya kalau dia hadir. Atau wakil presiden kalau dia mewakili. Kemudian ketua lembaga tinggi negara. Urutannya DPR ya. DPR. Kalau dulu kan lembaga tertinggi negara, tapi sudah tidak ada lagi itu. MPR. Dulu itu DPR, MPR, DPD belum ada DPD. Kita kan ada lembaga tertinggi negara kan MPR. Ya. Nah sekarang kan ini cuma lembaga tinggi negara. Jadi presiden, ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD, ketua DPR, ketua DPD. Kemudian duta besar atau perwakilan dari negara-negara sahabat. Karena kapasitasnya di situ itu adalah sebagai perwakilan resmi dari negara. Jadi karena duta besar itu dalam undang-undang kita itu dia itu adalah wakil dari kepala negara. Wakil kepala negara, wakil negara dan juga wakil bangsa. Baru setelah itu yang lain. Yang lain itu siapa? Menteri? Kadang-kadang dalam beberapa hal itu para menteri itu langsung aja disebut para menteri dan para menteri gitu. Presiden dan para menteri. Para menteri. Kalau gubernur dengan menteri tinggian mana? Nah, gubernur dengan para menteri. Ya, gubernur tempatan ya. Menteri dulu dong, karena menteri kapasitasnya itu kan sebagai wakil dari presiden. Wakil dari presiden, para menteri baru gubernur. Biar tahu gitu. Begitu ya Pak Tri ya? Ya, memang ketentuan kalau di Indonesia memang ada aturan protokoler, undang-undang protokol mengatur itu, penyebutan itu ada. Ya, urutannya. Tapi kalau di yang setahu saya di beberapa negara itu simple sekali kadang-kadang. Kalau presiden memang ya disebut biasanya Perdana Menteri atau presiden disebutkan, tapi the rest is just ladies and gentlemen. Betul. Honorable ini itu. Saya kan MC Pak. Simple saja. Tapi kadang-kadang sebagai pernah megang jabatan kan harus sambutan juga tuh Pak. Jadi kalau sambutan ke-7 urutan gitu bosen ya Pak.
Urutan semua nggak boleh salah dari nomor 1 ke bawah. 7 orang yang sambutan dan 7 kali ngulang itu. Ya. Menurut Pak Tantowi gimana sebagai MC senior? Iya, kalau di luar negeri itu lebih simple. Lebih simpel. Tahu lebih saya kan yang di sini nih yang Ya, persoalan. jadi the president gitu kalau biasa kalau di saya zaman saya di New Zealand dulu. Itu kan ada prime minister. Kalau ada governor general dulu tuh. Governor General, the Prime Minister, and distinguished ambassadors. Oh, tinggian Gubernur Jenderal ya? Oh iya dong, karena dia wakilnya ratu. Wakil ratu. Iya, Oh, wakil dari ratu, ya kan? Karena yang melantik perdana menteri itu Gubernur Jenderal. Duta besar pun ketika menyerahkan credential atau surat kepercayaan itu ke Gubernur Jenderal, karena dia kepala negara. Oke. Kalau perdana menteri itu kepala pemerintahan. Gitu. Commonwealth system memang masih seperti itu. Oke. Gitu. Nah kalau di kita tuh mesti sebut 5 menit gitu menyebut distinguished dignitaries itu. Kalau nggak disebut ada yang tersinggung. Ada yang marah. Ya. Belum lagi titel kan di kita tuh kan titel penting sekali Pak. Iya. Mesti disebut. Jabatan lagi. Jabatan. Iya. Nah, kalau 5 orang yang sambutan kan pegel juga yang denger Pak. Nah kebanyakan MC itu kita bisa agak menyimpang sedikit ya. Iya. Bukan tugas MC itu untuk mengedres satu persatu tuh. Itu bukan. Itu tugas dari Yang nyambut kali. ketua panitia atau tuan rumah. Oke. Kalau tidak dia redundant. Terjadi pengulangan. Ini terjadi dan kali 5 orang melakukan hal sama. Nah itu bukan tugas. Jadi tugas MC itu adalah Bapak Presiden, para hadirin yang kami hormati. That's it. Tidak perlu menteri ini, direktur ini, karena itu akan disampaikan nanti oleh ketua panitia atau tuan rumah. Itu. Tuh. Terjadi redundant kan? Iya, redundant. Terus yang malas tuh habis itu pantun. Kalau pantun semuanya pakai pantun lah. Iya. Kalau pantun itu Mi, kalau saya setuju Mi, karena itu kearifan lokal dan itu is a good icebreaker. Jadi pemecah suasana yang sangat bagus itu pantun. Karena di luar negeri itu nggak ada itu. Ada itu. Apalagi cakep gitu. Iya. Yang agak nyebelin itu pantun yang nggak nyambung gitu loh ya. Itu oke, kita balik Pak Austria Pak. Waduh, saya bilang ini negara yang Wina itu kan salah satu kota paling nyaman untuk ditempatin di dunia ya Pak ya. Ya, salah satu kota yang dalam list dunia memang tempat yang the most hospitable place gitu. Auckland juga termasuk ya, top 10 lah, Melbourne gitu-gitu. Tapi Austria tuh kan asik ya Pak. Ini kota yang melahirkan banyak sekali komponis siapa ya? Ada Mozart, ada Strauss ya, ada berapa lagi tuh? Oh, banyak sekali ya. Ya salah satu yang memang winner artinya yang memang asli Wina itu disebut winner itu ya Johann Strauss ya. Johann Strauss ya kan. Tapi ada Mozart juga banyak ya, sekali komponis-komponis yang terkenal seperti Franz Lehár misalkan. Dia sebenarnya orang Hungary. Tapi dulu Hungary Austria itu kan satu kerajaan. Dia tinggal di Wina. Dan dia menghasilkan banyak sekali karya-karya yang luar biasa, dan kebetulan saya sendiri sangat menjadi salah satu favorit saya itu Franz Lehár. Nyambung. Franz Lehár. Haydn juga di Austria ya Pak? Siapa? Haydn juga ya? Haydn juga ya. Beethoven pernah tinggal di Wina lama. Wina, Beethoven itu. Bapak suka Wina atau Salzburg? Bukan, itu lebih suka mana? Mozart itu di Salzburg. Ya, meskipun akhirnya juga suatu ketika dia datang ke Wina. Tapi hebatnya kota Wina itu tempat-tempat komponis terkenal itu dipisah sampai sekarang. Dan kemudian di tempat itu selalu ada plakat yang ditempelkan di depan buildingnya begitu. Ini adalah Wohnung atau tempat tinggal Beethoven dari sekian sampai sekian. Beethoven itu pernah 3 kali pindah tempat selama berada di Wina. Bapak nguasain banget. Dan itu semua ada, semua ada. Oke. Semua itu di. Untuk penyuka coklat, penyuka kopi ya Pak ya, itu Wina lah tempatnya Pak. Iya betul. Saya bingung tuh Pak, negara. Wiener Schnitzel. Elmi mikrofonnya agak deket. Sama apple strudel. Apple strudel. Sama tadi Pak, yang coklat apa namanya Pak? Yang coklat apa? Sakar tarte. Ayo, penggemar saya tuh bingung Pak. Wina, Austria tidak punya kebun kopi gitu, tapi dia dianggap negara peminum kopi top 10 dunia gitu Pak. Memang sudah sejak zaman kerajaan dulu ya.
kebiasaan minum kopi sebenarnya barangkali seperti masyarakat kita itu di Aceh dulu ya. Jadi kafe-kafe yang kemudian menyediakan untuk santai, untuk minum kopi itu sampai sekarang masih tetap ada. Salah satu kafe yang tertua di Wina itu ada namanya Central Cafe. Itu persis di daerah Ring 1. Gedungnya sekolah semua zaman seperti dipertahankan Pak ya. Iya. Seperti abad 17-18 begitu. Suasananya. Kopinya dari mana ya Pak? Originnya dari mana kopinya? Ya kopinya memang mereka datang dari mana-mana. Waktu masih itu dia banyak dari kawasan kita, dari India. India kan mengimpor ke sana, dari Saudi, dari Arab ke sana. Jadi memang didatangkan. Hanya sekarang ini banyak kopi dari Brasil, dari Afrika itu Ethiopia ya. Tapi dulu memang umumnya mereka hanya dapat dari India zaman dulu. Ya. Termasuk di Indonesia mestinya Pak ya. Ya. Kalau enggak tidak ada alasan kenapa nama kopi itu dalam bahasa Inggris Java. Ya. Ya itu ada sejarahnya tuh karena sebagian besar juga Hindia Belanda kan dari Yemen bawa ke Indonesia. Ya. Waduh, keren. Dan Hitler itu dari Austria ya Pak ya, bukan orang Jerman. Iya, dia orang Austria memang. Orang Austria. Dia itu lahir di satu desa kecil di daerah Wachau, namanya Brunau. Itu ya. di pinggir sungai Donau gitu ya. Di situ ada Brunau. Kalau saya orang Austria paling terkenal itu Kurt Waldheim. Ada lagi lebih terkenal Arnold Schwarzenegger. Dari Graz. Agak ironis ya beli itu ya. Karena Sekjen PBB ya. Iya. Beliau kan sempat 10 tahun menjadi sekjen PBB. Iya, Waldheim. Ya, tapi ketika selesai menjadi sekjen, baru diungkap ke publik oleh biasa pers Amerika gitu bahwa masa lalunya dia dulu itu bukan anggota SS tapi Wehrmacht itu angkatan daratnya Jerman ketika Perang Dunia itu, dan dianggap dia terlibat di dalam Holocaust. Orang-orang Yahudi begitu penggiram yang ke gas. Tapi dia di Wehrmacht bukan SS karena seperti Holocaust yang di kamp konsentrasi itu semua dikelola oleh SS. Nah itu baru diungkap setelah beliau selesai menjadi presiden. Nah jadi pikiran saya ketika dia dipilih menjadi sekjen PP, tentunya masa lalunya sudah diketahui. Tapi barangkali itu dimanfaatkan oleh Amerika untuk sebagai bargainingnya untuk nuruti kepentingan Amerika barangkali sekjen. Pak, dulu itu kan Austria dan Slovenia ya. Ibu kotanya kan Ljubljana ya. Ljubljana Slovenia gitu ya. Apa kepentingan kita dari Slovenia tuh? Sebetulnya begini, Slovenia itu sebenarnya dulu bagian dari Yugoslavia. Ketika tahun 91 pecah menjadi 6 negara, salah satunya ada Slovenia. Itu kemudian memang Slovenia ya. Kita kemudian dengan semua negara itu membuka hubungan diplomatik. Kita punya hubungan diplomatik dengan Yugoslavia waktu itu. Ketika dia pecah menjadi hanya Serbia, tapi pecahannya seperti Kroasia, Bosnia, Herzegovina, kemudian Slovenia, Montenegro, itu kemudian membuka hubungan diplomatik dengan kita. Di tahun satu persatu. 94 baru kita mulai membuka hubungan diplomatik dengan Slovenia. Padahal secara geografis kan lebih dekat ke Kroasia sebenarnya kan ya? Sebetulnya lebih dekat Italia juga kali ya? Sebenarnya ya betul ya. Artinya kalau kita dari Wina ke Kroasia ke Zagreb itu lebih relatif hampir sama lah. Karena kita harus pergi masuk dari kota Graz. Graz itu di bagian timur Wina, terus baru pisah kedua satu ke Slovenia, satu ke Ljubljana, satu ke Tapi kotanya bagus sekali katanya Pak ya, Ljubljana itu. Saya belum pernah tuh. Seperti Denmark. One of the beautiful country. City in the world. Saya malah sangat kalau boleh beremigrasi gitu saya ingin tinggal di situ. Kotanya kecil, kotanya Ljubljana itu kecil. Ya mungkin sekarang lebih besar dari ketika saya di sana dulu. Itu pemandangannya bagus sekali Pak menuju ke sana. Saya pernah nyetir dari Zagreb ke
Ljubljana itu seperti kalau di Jerman itu seperti di Bavaria. Iya. Alam itu kayak Bavaria Iya, gitu. betul. Apa hilly gitu? Ya rumput Padang rumput. gunung, iya bagus seperti Bagus sekali. ya, Kayak di seperti- Swiss. Bagus ya. Beda Ljubljana. seperti di Bavaria, München gitu, bagus sekali. Oh jadi tapi sering waktu itu ke Ljubljana. Saya sangat sering. Memang ketika saya menyampaikan kredensial saya ke Slovenia. pertama ketemu Menteri Luar Negeri dulu, namanya Ernst Ruppel namanya. Oh, pada masih waktu ingat itu. Dia Pak Menlu Slovenia itu agak komplain begitu ya, mengatakan ini kan kita rangkap dari Austria. Iya. Tapi dubes Indonesia itu kok jarang sekali baru datang ke tempat kita. Gitu. Saya mengerti Anda lebih concern ke UN, lebih concern ke Austria. Oh, komplain tapi dia, Pak. jangan meninggalkan kita lah begitu. Saya janjikan ke Pak Ruppel itu every 1 month saya akan ada di Ljubljana. Dan betul saya lakukan itu. Ada kantor Pak kita? Di Ljubljana ada kantor? Kita enggak. Oh. Kita ada apa namanya? Perwakilan gitu? Konsul honorer ada, konsul honorer. Tetapi kita covernya dari Wina. Iya. Jadi saya dan ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di situ, Pak. Iya. Pegawai. Jadi saya tiap bulan memang datang ke sana, ketemu dengan orang Kemlu. Begitu. Iya. Satu lagi Pak Dubes. Sebenarnya Slovakia itu secara geografis kan dekat sekali sama Vienna kan? Vienna ya. Iya. Iya. Ada orang bilang itu mestinya dirangkap aja oleh Austria sebenarnya. Paling 2 jam. Ada sejarahnya, Pak. Nah, ini menarik sejarahnya. Mengapa Iya. harus ada KBRI di situ? Bratislava. Ketika Cekoslovakia pecah menjadi 2 Ya. tahun 95, itu kan pecah menjadi Cek dan Slovak. Slovakia. Slovak. Pecahan itu tetap mempertahankan keberadaannya di Jakarta. Oh. Jadi kantornya embassy Slovakia yang dulu Cekoslovakia dulu di Tetap Jakarta gabung. itu dibagi 2 oleh mereka. Ya. Kesepakatan. Mereka pecahnya secara baik-baik, Pak. Tidak Iya. seperti Yugoslavia yang melalui pertempuran berdarah. Iya. Ini baik-baik. Jadi mereka ada proses pembagian harta lah, pembagian Iya. aset. Monogini. Ya. Dan kedua-duanya Cek maupun Slovak ingin tetap mempertahankan keberadaannya di Indonesia dengan hubungan diplomatik. Nah, kita sebagai negara juga harus mempunyai ada reciprocitas. Ya, reciprocitas, ya. Reciprocal. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk Tetap mempertahankan. membuka. Kalau di Praha memang sudah punya Cekoslovakia. Iya. Nah, tapi yang di Bratislava tetap akhirnya kita buka. Kita buka. Itu zaman Pak Arya Latas itu tahun 95. Iya. Padahal jaraknya kira-kira hanya 40 km dari Wina. Cuman nggak sampai situ Mbak nyetir dari Wina ke Sebentar. Bratislava. Iya. Sekarang ada highway. Jadi mungkin Lebih cepat 20 lagi menit ya? sudah 20 sampai. menit. Oh iya. Iya. Zaman saya tahun 84 di sana itu masih lewat apa namanya? Itu jalan juga kampung gitu kan. Kotanya indah sekali ya Pak ya. Iya. Pak, kita mungkin kalau kan kita kan biasanya ada transaksi perdagangan atau apa gitu. Kalau dengan Slovenia itu apa ya Pak? Dan dengan Austria itu apa ya Pak? Perdagangan kita sebenarnya pada waktu saya di sana tahun 2006 pertama itu memang tidak banyak, tapi trennya naik. Dengan Austria misalnya perdagangan kita itu sebenarnya pada waktu saya di sana hanya 2 arah itu kira-kira hanya 125 atau hampir 200 lah, antara 150 200 juta US dollar untuk 2. Dengan Slovenia lebih sedikit lagi, sekitar 50-an. Apa Pak? Komoditinya atau yang diperdagangkan? Dari kita mengimpor karet segala macam ya, karena mereka punya pabrik ban yang bagus, industrinya sudah matang. Jadi investasi Eropa ya di Slovenia, tapi membutuhkan bahan baku dari banyak tempat aja. Dari kita, dari Indonesia. Dia mengimpor terutama kertas, karton. Oke. Ya, karton terus rubber Rubber itu ya. dari kita. Kopi? Ada tapi tidak sangat banyak Pak. Coklat? Tidak banyak. Coklat? Coklat enggak.
Meskipun ada komoditas pertanian yang kita ekspor ke sana ya, tapi nggak terlalu signifikan lah. Yeah. Tapi yang signifikan itu ya untuk Slovenia itu ya itu tadi karet, kemudian kertas gitu ya. Yeah. Nah, dengan Austria itu ini baju sepatu ya. begitu ya. Iya. Pak, kita bicara mengenai tugas Pak Dubes sebagai perutusan tetap kita ya di Jenewa ya, ataupun kita bisa singgung sedikit lah pada waktu Bapak di Wina. Apa yang menurut Pak Dubes hal yang paling remarkable yang Bapak hasilkan dalam konteks negosiasi untuk kepentingan Indonesia selama Bapak di Jenewa? Sebetulnya saya tidak ingat lagi apa ya, tapi saya bisa mencatat beberapa kasus yang agak menyulitkan bagi kita, bagi Indonesia itu ketika saya berada di Jenewa. Satu tentu yang berkaitan dengan masalah human right, ya kan? Masalah human right itu, jadi dulu kantor PBB di Jenewa itu selalu dikonotasikan sebagai isu-isu ekonomi. Jadi New York itu isu politik, Wina isu sosial, kemudian Jenewa sebagai isu ekonomi. Tapi ketika kemudian WTO sudah berdiri, dan tempatnya juga di Jenewa, ya. Itu isu-isu ekonomi perdagangan terutama itu bergeser ke sana. Jadi yang di Jenewa yang akhirnya dibahas di UN itu lebih mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan pembangunan, kebijakan ekonomi, tapi tidak isu trade itu enggak. Tapi human rights itu menjadi isu yang sangat mendominasi, Pak ya. Human itu rights. Yang kemudian berubah Jenewa itu berubah konsentrasinya malah ke isu human right dan hak cipta. Itu ada tersendiri itu organisasi tersendiri. Tapi yang isu human rights itu menjadi sekarang menjadi konsentrasi UN Jenewa itu selain isu disarmament, isu human right. Jadi kita bisa membandingkan ketika ada sidang human right Dewan HAM di Jenewa, itu kita bisa melihat begitu banyak mobil duta besar yang hadir. Artinya duta besar dihadiri duta besar. Tetapi kalau isu-isu ekonomi, isu-isu lain itu bisa dihitung dengan jari aja yang duta besar yang hadir. Jadi secara perlahan tapi pasti konsentrasi pembahasan utama di Jenewa itu more on human rights. Nah, selama saya di sana itu ada beberapa isu yang menurut saya menonjol, yang tidak mudah bagi saya. Satu isu Myanmar. Itu Rohingya, Rohingya. Terus kemudian isu LGBT. LGBT ini LGBT ya, sama isu Syria. Jadi saya berada di sana 2012 sampai saya pulang Januari 2017 itu 3 isu ini yang sangat menonjol di sana di Ina. Isu Syria misalkan. Isu Syria itu kan memang sekitar 2011-2012 muncul, begitu. Jadi selalu muncul entah dari Amerika, entah dari Turki, entah dari mana, itu selalu mentable rancangan resolusi untuk mengkondem Syria saja. Itu pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Syria. Tapi saya pada waktu itu melihatnya tidak hanya sekedar kejahatan terjadi memang, kejahatan war crime itu terjadi, tapi bukan hanya oleh pihak Syria, tapi juga oleh pemberontak, ISIS segala macam itu. Itu. Jadi ketika resolusi itu di table, ya saya konsult itu tadi luar biasa berkuasa penuh tadi itu harus konsult ke Capital. Tampaknya saya tidak mendapatkan satu sikap yang clear dari Jakarta. Kalau kita mendukung resolusi, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Gitu. Jadi udah diserahkan kepada lapangan. Jadi saya harus memimpin sendiri. Jadi saya pada waktu beberapa kali resolusi itu saya selalu abstain. Tapi saya memberikan explanation of food.
after the vote memang saya bilang, kenapa saya tidak bisa mendukung resolusi, karena saya bilang yang terjadi di Syria tidak simpel hanya ada demo atau upaya menjatuhkan pemerintah terus kemudian pemerintahnya menghabisi para demonstran, tidak seperti itu. Jadi memang ada keterlibatan pihak lain begitu. Nah, yang belakangan baru saja terungkap oleh ini mantan Direktur Security Anti-Terrorism dari Amerika yang mengundurkan diri, Jukian itu, yang mengatakan bahwa ternyata Amerika yang membantu bekerjasama dengan ISIS, kerjasama dengan Kurdi segala macam. Tapi ketika saya menyampaikan statement-statement itu yang kemudian saya tidak bisa mendukung resolusi, saya masih ingat teman saya Dubes Turki itu Pak Ambasador Cari gitu menemui saya, kenapa Anda Indonesia kok bersikap tidak seperti ini gitu kan. Saya katakan bahwa pada waktu itu ada 150 atau 100 ribu WNI TKI wanita kita yang di sana, di Syria. Yang di Syria. Syria ini agak aneh. Dari kita ada konvensi mengenai migrant worker, International Convention on Migrant Worker. Di antara negara-negara Arab, Syria adalah satu-satunya negara yang menjadi partis dari konvensi ini. Jadi dia punya kewajiban untuk melindungi juga migrant worker. Nah, ketika terjadi konflik internal seperti itu, ada partisipasi dari pihak luar, ada kewajiban bagi embassy kita, dubes kita di sana juga membawa keluar, mengungsikan ini. Nah, saya katakan kalau saya harus bekerja sama dengan otoritas tempat, dengan pemerintah Syria untuk bisa memulangkan warga negara kita. Dan itu tidak mungkin saya membuat setuju resolusi yang mengkondem pemerintah setempat. Sementara saya memerlukan kerjasama dari mereka. Jadi itu yang dalih yang kemudian saya gunakan untuk. Tapi isu Papua tidak muncul ya Pak di Geneva? Ada Pak. Ada juga. Tetapi dalam bentuk ketika setiap sidang human rights akan dimulai itu High Commissioner istilahnya. Jadi kayak kepala dari Dewan HAM itu membuat report, menyampaikan statement. Nah, di statement itu kemudian dia menyebut pelanggaran-pelanggaran di Papua. Saya agak kaget karena normalnya setiap organisasi internasional, apalagi pimpinan organisasi itu ingin membuat statement menyangkut negara anggotanya, at least dia mendengarkan dari negara anggotanya. Bukan dia dapat sumber dari mana saja silakan. Tapi ketika dia akan mengkondem, mengencam suatu kebijakan atau mengenai satu negara anggota, at least dia harus mendengarkan dulu kita. Jadi ketika waktu itu dari orang Afrika Selatan, Navi Pillay namanya, tiba-tiba membuat statement mengenai pelanggaran HAM di Papua. Saya kaget. Kemudian saya minta waktu ketemu dia, tapi one on one. Untuk pertama boleh ketemu dengan saya, bawa staff, dia bawa staffnya. Tapi at one point saya minta saya akan bicara empat mata hanya dengan komisioner saja. Di situ saya pertemuan itu. Ya, pertama. Saya katakan saya tidak bisa menerima itu. At least juga harus dengar dari perspektif kita dulu. Kenapa pelanggaran itu terjadi gitu kan? Kan waktu itu ada bisa terima dia argumentasi itu. Kan foto yang ada orang Papua yang khususnya lagi gitu di. Saya tidak bisa menerima itu. Tapi dia bisa terima. Saya mengecam dia tidak ingin di depan stafnya. Karena itu kayak saya meminta one on one setelah saya persilakan stafnya untuk pergi. Gitu. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Terus terjadi perubahan sikap. Ya dia menghargai sih, menghargai. Dia menghargai bahwa dia menerima atau tidak mau sepakat dengan apa yang saya sampaikan itu question ya. Tapi saya menyampaikan bahwa saya tidak bisa sebagai pimpinan dari organisasi internasional membahas mengenai member state tanpa mengkonsult member state yang bersangkutan. Jadi ini jelas buat para
pemirsa kita ini bahwa perutusan tetap kita di Wina itu sejak Di Jenewa. di Jenewa sejak adanya perwakilan kita di WTO. Jadi konsentrasinya lebih banyak ke human rights ya. Ya. Kita kan ada dubes juga kan buat WTO kan Pak ya. Ya, ada. Kalau di WIPO nggak ada Pak ya? Nah, jadi kita dubes di Jenewa itu diakreditasikan WTO. baik ke UN, baik ke WTO maupun WIPO. Oh, maupun WIPO. Iya. Iya. Jadi satu semua. Jadi satu semua. Hanya khusus untuk WTO kita punya Dewatap misalnya, Iya, jadi Dewatap. wakil Iya. yang khusus untuk menangani WTO. Oh, Dewatap dia ya? Dewatap. Dewatap. Ya, ya. Kayak apa dubes muda gitu istilahnya Pak. Iya, iya. Istilahnya Menteri, itu Menteri saya Muda wakil zaman. dubes. Wakil dubes ya. Wah, Pak Dubes 1 jam nih Pak. Gak terasa ya. Tidak terasa. 1 jam sudah berlalu ya. Helmi ada lagi mau tanya? Gak ada. Ini Sudah. saya belajar banyak Pak. Hari ini saya banyak merenung. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi terima kasih Pak. Saya Baik. tuh lupa nanyain aja Pak. Kan banyak orang anak muda sekarang banyak kepengen jadi itu loh Pak. Jadi diplomat gitu. Iya, iya. Kalau betul. menurut Bapak kan udah mentok tuh jabatan tertinggi di apa Kementerian Kemlu Luar gitu ya. Mungkin ada ini Pak, advice gitu bagi anak-anak muda yang ingin menjadi diplomat Pak. Ini terakhir aja nih. Iya, ada beberapa hal yang menarik memang menjadi diplomat itu, tapi tergantung kepada masing-masing niat masing-masing. Ya ini caranya untuk jadi diplomat itu apa sih Pak? Ya tentu membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi core kompetensi dari seorang diplomat itu. Apa aja Pak? Jadi pengetahuan umum mengenai internasional ya, Yes. itu jelas kita harus tahu. Dia bisa aja sekolah FISIP atau hukum atau ekonomi nggak salah, tapi international issues dia harus pahami. ada ketertarikan ke situ. Oke. Kemudian barangkali sedikit ya pengetahuan bahasa barangkali ya. Wajib itu ya. Ya karena kita harus berkomunikasi dengan pihak lain. Nggak usah banyak-banyak bahasa, cukup bahasa Inggris saja sudah cukup. Karena diplomat apalagi orang-orang Eropa sana mereka lebih dari sudah bilingual lah. Iya. Kita bahasa Inggris saja sudah cukup. Oke. Syukur-syukur kalau kita punya second language Ya. itu bagus. Second foreign language ya. Ya. Terus selalu mengupdate diri dengan informasi, membaca, karena itu sangat diperlukan ketika kita harus bicara dengan counterpart kita, bertukar pikiran. Argumentasi kita itu harus di backup dengan satu pengetahuan yang pas begitu. Jadi Itu aja. dan yang bagi barangkali personality, manner, gitu ya. Attitude. Saya kok enggak bisa menerima kalau ada diplomat harus ugal-ugalan gitu loh. Ugal-ugalan. Bahwa kita harus berpakaian necis, fine. Itu memang harus ya kan. Jangan kelihatan ngelomprot gitu lah. Gitu kan istilahnya gitu kan. Iya. Dan tentu saja kemampuan komunikasi diplomasi ya Pak? Ya, kemampuan komunikasi itu diperlukan. Oh dengerin ya. Oke. Silakan Pak. Baik, 1 jam sudah berlalu. Lebih ini malah. Lebih ekstra karena tamunya nih khusus, terlalu banyak informasi yang perlu kita gali dari beliau ya, karena jabatan beliau ini udah macam-macam ya. Pernah jadi dubes bilateral, multilateral, Wamen. terus pernah menjadi terakhir itu sebagai wakil menteri luar negeri ya. Dan ini yang membuat perspektif beliau mengenai hubungan internasional itu sangat kaya, sangat luas. Dan jangankan Anda, saya aja yang menggeluti dunia ini, banyak hal baru yang saya dapatkan dari Pak Dubes ini ya. Benar-benar tercerahkan. Begitu juga Helmi nih, calon diplomat kita ini ya. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita dengan Dubes Triyono Wibowo. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan, bisa memberikan perspektif baru mengenai politik luar negeri, hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara sahabat dan juga dengan organisasi internasional. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan tamu yang tidak kalah menariknya. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Pak Dubes. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih. kasih.